Hai Sobat Fakta, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas sebuah mobil yang sangat spesial. Sebuah mobil yang dari dulu sampai sekarang selalu berhasil mencuri perhatian di jalanan. Ya, kita akan mengupas tuntas tentang BMW E30. Mobil ini bukan sekadar alat transportasi loh. Bagi banyak orang, terutama para kolektor di Indonesia, BMW E30 adalah sebuah ikon. Sebuah legenda hidup yang pesonanya tidak pernah luntur dimakan zaman. Mobil ini sering disebut sebagai Mas Boy, karena begitu populer di film catatan si Boy. Mari kita telusuri bersama kenapa mobil retro ini begitu dicintai, dan menjadi barang buruan yang harganya terus meroket. Sejarah BMW E30 dimulai pada awal tahun 1980-an. Tepatnya, mobil ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982. BMW E30 hadir sebagai generasi kedua dari BMW seri 3, menggantikan pendahulunya, yaitu BMW E21. Kehadirannya langsung membawa angin segar di dunia otomotif. Insinyur BMW saat itu benar-benar memikirkan segalanya. Mereka ingin menciptakan mobil yang tidak hanya kencang dan nyaman, tetapi juga memiliki handling yang luar biasa. Mobil ini dirancang untuk menjadi mobil yang menyenangkan untuk dikendarai setiap hari, atau yang biasa kita sebut sebagai the ultimate driving machine. Sebuah slogan yang sangat melekat dengan citra BMW hingga saat ini. Produksi E30 berjalan cukup lama, yaitu dari tahun 1982 hingga 1994. Selama periode tersebut, BMW menawarkan banyak sekali varian dan tipe bodi. Ada sedan dengan 2 pintu dan 4 pintu, yang paling sering kita jumpai. Lalu ada juga model convertible atau cabriolet yang atapnya bisa dibuka, sangat cocok untuk jalan-jalan santai. Tidak ketinggalan, ada model station wagon yang mereka sebut touring, sangat praktis dan unik. Bahkan, ada model M3 yang legendaris, yang lahir dari ajang balap. Keberagaman ini membuat E30 bisa memenuhi berbagai selera dan kebutuhan konsumen pada masanya. Dan inilah salah satu kunci kesuksesannya. Di Indonesia, BMW E30 masuk secara resmi melalui agen pegang merek saat itu. Mobil ini dengan cepat menjadi simbol status dan gaya hidup. Anak-anak muda kaya dan para eksekutif di era 80-an dan 90-an menjadikan mobil ini sebagai pilihan utama. Popularitasnya semakin meledak berkat kemunculannya di berbagai film dan sinetron. Yang paling ikonik tentu saja adalah film catatan si Boy. Citra mobil yang keren, sporty, dan mewah langsung melekat kuat pada E30. Hal ini membuat E30 tidak hanya menjadi mobil, tetapi juga bagian dari budaya pop di Indonesia yang terus dikenang hingga sekarang. Sekarang, mari kita bahas apa yang membuat desain BMW E30 begitu spesial. Coba Sobat Fakta perhatikan baik-baik. Desainnya sangat khas era 80-an, dengan bentuk yang mengotak atau boxy. Garis-garisnya tegas, lurus, dan sederhana. Tapi jangan salah, kesederhanaan inilah yang justru membuatnya terlihat abadi dan tidak lekang oleh waktu. Desainnya sangat proporsional. Bagian depan mobil ini sangat ikonik, dengan 4 buah lampu bulat yang terpisah dan grill kidney khas BMW. Tampilan ini memberikan karakter yang kuat dan mudah dikenali dari jauh. Desain ini diciptakan oleh Klaus Luthe, seorang desainer legendaris BMW. Daya tarik utama E30 bagi para kolektor terletak pada kombinasi beberapa hal. Pertama, tentu saja desainnya yang ikonik dan tak lekang oleh waktu. Memiliki E30 serasa memiliki sepotong sejarah otomotif yang bisa kita nikmati setiap hari. Kedua, sensasi berkendaranya. E30 dikenal memiliki handling yang sangat presisi dan menyenangkan. Distribusi bobotnya yang hampir 50/50 antara depan dan belakang, serta sistem penggerak roda belakang, membuat mobil ini sangat lincah dan asik diajak bermanuver. Pengalaman berkendara yang murni dan analog inilah yang sulit ditemukan pada mobil-mobil modern yang serba digital. Selain itu, komunitas penggemar BMW E30 di Indonesia sangat besar dan solid. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Para pemilik E30 sering mengadakan acara kumpul-kumpul, touring bersama, dan saling berbagi informasi seputar perawatan dan modifikasi. Masuk ke dalam komunitas ini terasa seperti menjadi bagian dari sebuah keluarga besar. Adanya komunitas yang kuat membuat para pemilik baru tidak perlu khawatir jika mengalami kesulitan, karena akan selalu ada teman yang siap membantu. Solidaritas antar pemilik inilah yang membuat hobi memelihara E30 menjadi semakin menyenangkan dan tidak terasa sendirian. Faktor kelangkaan juga memainkan peran penting. Meskipun dulu diproduksi cukup banyak, menemukan BMW i30 dalam kondisi orisinal dan terawat baik, sekarang ini semakin sulit.
banyak mobil yang sudah dimodifikasi secara ekstensif atau tidak terawat dengan baik. Oleh karena itu, unit yang masih dalam kondisi mint atau seperti baru keluar dari pabrik, harganya menjadi sangat tinggi. Para kolektor rela membayar mahal untuk mendapatkan unit terbaik. Inilah yang membuat A30 tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga sebuah bentuk investasi yang nilainya cenderung terus naik dari tahun ke tahun. Bicara soal BMW E30, ada beberapa model yang menjadi primadona dan paling dicari oleh para kolektor di Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah BMW 312i. Model ini menggunakan mesin M40 berkapasitas 1800 cc. Mesin ini dikenal cukup andal, perawatannya relatif mudah, dan suku cadangnya masih melimpah. BMW 330i menjadi pilihan favorit bagi mereka yang baru pertama kali ingin memelihara E30. Selain versi sedan 4 pintu, ada juga versi coupe 2 pintu, yang terlihat lebih sporty. Model 319i menawarkan keseimbangan yang pas antara performa, efisiensi, dan kemudahan perawatan untuk penggunaan sehari-hari. Naik satu tingkat, ada BMW 320i. Model ini biasanya menggunakan mesin M20 dengan konfigurasi 6 silinder segaris. Suara mesin 6 silinder ini sangat khas, halus, dan merdu, menjadi salah satu daya tarik utamanya. Performanya tentu lebih bertenaga dibandingkan 312i. Namun perawatannya sedikit lebih kompleks dan konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros. Model 320i ini sering menjadi incaran para penggemar yang menginginkan performa lebih tanpa harus melompat ke varian M3 yang harganya selangit. Varian coupe 2 pintu dari 320i juga sangat diminati karena tampilannya yang semakin sporty dan elegan. Selanjutnya, ada model yang cukup langka dan spesial, yaitu BMW 323i dan 325i. Keduanya juga menggunakan mesin 6 silinder M20, tetapi dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 2300 cc untuk 323i dan 2500 cc untuk 325i. Tenaga yang dihasilkan tentu jauh lebih besar, memberikan sensasi berkendara yang lebih mendebarkan. Model-model ini biasanya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih mewah pada zamannya, seperti rem cakram di keempat roda dan terkadang ada limited slip differential. Menemukan 323i atau 325i dalam kondisi standar dan orisinal di Indonesia adalah sebuah harta karun bagi para kolektor sejati. Tentu saja kita tidak bisa melupakan sang raja dari semua E30, yaitu BMW M3. Ini adalah versi homologasi balap yang diciptakan untuk berkompetisi di ajang balap touring. BMW M3 E30 memiliki desain bodi yang berbeda, dengan fender yang lebih lebar, spoiler belakang yang besar, dan mesin S14 4 silinder yang sangat bertenaga. Mobil ini adalah legenda di dunia balap dan menjadi salah satu mobil paling ikonik yang pernah dibuat oleh BMW. Di Indonesia, populasi M3 E30 sangat-sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Harganya pun sudah mencapai miliaran rupiah, menjadikannya sebagai koleksi puncak bagi para sultan penggemar BMW. Memelihara mobil klasik seperti BMW E30 tentu memberikan banyak sekali keunggulan dan kebahagiaan. Keunggulan utamanya adalah kenikmatan berkendara yang otentik. Mengendarai E30 itu seperti menari dengan mobil. Kita bisa merasakan setiap respons dari setir, pedal, dan sasis secara langsung. Tidak ada filter elektronik yang berlebihan seperti mobil modern. Setiap perjalanan, bahkan hanya untuk membeli kopi di pagi hari, bisa terasa seperti sebuah petualangan yang spesial. Rasa bangga saat mengendarai atau sekadar memandangi mobil ini terparkir di garasi adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya bagi para pemiliknya. Keunggulan lainnya adalah nilai investasi. Seperti yang sudah kita bahas, harga BMW E30 yang terawat baik cenderung stabil dan bahkan terus meningkat. Ini menjadikannya hobi yang tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga bisa menjadi aset. Banyak kolektor yang membeli E30, merawatnya dengan penuh cinta, dan beberapa tahun kemudian bisa menjualnya kembali dengan keuntungan. Selain itu, desainnya yang abadi membuat mobil ini selalu terlihat keren dimanapun dan kapanpun. Mengendarai E30 di tengah lautan mobil-mobil baru yang desainnya mirip satu sama lain akan membuat kita menjadi pusat perhatian dengan cara yang positif. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan terbesar adalah perawatan. Usia mobil yang sudah lebih dari 30 tahun berarti banyak komponen yang sudah aus dan perlu diganti.
Mencari suku cadang orisinal bisa menjadi tantangan tersendiri, terkadang harus impor dari luar negeri, dan harganya tidak murah. Masalah umum yang sering ditemui, biasanya berkaitan dengan sistem pendingin, kelistrikan, dan kaki-kaki. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan bengkel spesialis BMW klasik, yang sudah berpengalaman menangani E30, agar mobil kita ditangani dengan benar. Tantangan lainnya adalah kesabaran. Memelihara mobil tua membutuhkan kesabaran ekstra. Akan ada saatnya mobil mengalami masalah di waktu yang tidak terduga. Ini adalah bagian dari seni memiliki mobil klasik. Kita harus siap meluangkan waktu, tenaga, dan tentu saja dana untuk menjaga kondisinya tetap prima. Namun, bagi para pecinta sejati, semua tantangan ini justru menjadi bagian yang seru. Proses berburu suku cadang, memperbaiki masalah, dan melihat mobil kembali sehat adalah sebuah kepuasan tersendiri. Jadi Sobat Fakta, itulah kisah tentang BMW E30. Sebuah mobil yang lebih dari sekadar besi, tapi juga sebuah gairah. Terus ikuti kami untuk fakta-fakta otomotif menarik lainnya ya.